Pak. Ya. Ada Iya, filenya Pak. aja, Filenya Pak. aja. Iya, filenya aja Pak di ini di share grup. grup. Nanti biar di print masing-masing. Oke, nanti saya pertimbangkan dulu ya. Nah, Iya, Pak. udah kita Mohon maaf. lanjutkan ya. Iya, Jadi Pak. tadi sistem deterministik itu sistem yang berdasarkan prosesnya itu bisa dapat kita prediksi prediksi hasilnya. hasilnya seperti apa. Misalnya sistem rotasi matahari ya. Dari sistem rotasi matahari ya, manusia bisa memprediksi secara tepat adanya tahun, bulan, tanggal dan jam ya. Jadi kapan mulai Januari, kapan mulai Februari ya, kapan mulai Maret, April dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Kita bisa prediksi hari-hari, Senin, Selasa, Rabu. Kita bisa prediksi tanggal ya. Nah, itu namanya apa? Sistem Deterministik. ya. Nah, yang kedua adalah sistem probabilistik, yaitu suatu sistem yang berdasarkan prosesnya itu kita tidak bisa prediksikan ya. Nanti hasilnya seperti apa ya. Nah, sebagai contoh sistem pemilu kemarin ya. Kita ya saat apa itu? Kampanye ya. Saya pribadi tadinya menduga bahwa yang akan keluar sebagai pemenang itu adalah Pak Prabowo ya. Tapi ternyata apa? Ya, yang menang adalah Pak Jokowi. Nah, ini namanya suatu sistem probabilistik ya. Jadi berbagai kemungkinan bisa terjadi. Beda dengan deterministik ya. Jadi bisa diramalkan secara tepat hasilnya ya. Oke, berikutnya ya dari karakteristiknya ya, karakteristik suatu sistem ya. Yaitu ada sistem yang tertutup, ada sistem yang terbuka ya. Sistem yang tertutup adalah suatu sistem ya yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan atau oleh luar. sesuatu yang dari luar ya. Nah, itu disebut sebagai apa? Sistem yang tertutup. Nah, sebagai contoh ya, sistem pemerintahan komunis ya, atau sistem ideologi komunis ya. Jadi dulu ya saat era Soviet ya, di mana di Soviet itu ya dikenal dulu sebagai negara tirai besi ya. Jadi suatu negara yang ditutup dengan tirainya dari besi ya. Jadi bisa dibayangkan ya. Jadi negaranya tertutup sama sekali ya. Artinya apa? Mereka menolak ya apapun ya, sistem budaya ya, sistem sosial, sistem ekonomi yang berasal dari luar ya. Jadi itu mereka, waduh, halo, masih connect ya? Masih, Ya, Pak. Masih ya. Nah, oke. Nah, ini ya. Jadi seperti itu ya. Sebagai contoh adalah sistem ideologi komunis. Itu sifatnya apa? Tertutup. Nah, sebaliknya sistem yang terbuka ya, suatu sistem yang begitu mudah ya untuk menerima. Bang, ada suaranya, Pak. Ya. Gimana? Suaranya jelas? Ya, suatu sistem yang ya bisa secara mudah menerima pengaruh-pengaruh dari luar ya. Artinya suatu sistem yang mudah untuk dapat dipengaruhi ya oleh hal-hal yang berasal dari luar dirinya. Ya. Contoh adalah sistem politik liberal ya. Kita lihat misalnya ya di dalam sistem demokrasi liberal itu kita begitu mudah ya untuk menyerap ya
paham-paham, ya, atau budaya-budaya, ya, atau cara hidup yang berasal dari luar. Ya, misalnya di negara kita aja, ya, kita lihat, ya, anak muda kita ini, ya, dari segi, ya, misalnya musik, ya, bahkan sampai kuliner, ya. Ini contoh kalian, ya. Kalian barangkali lebih mengenal, ya, makanan mungkin itu, ya. Misalnya apa? Hamburger, ya. Betul? Dibanding misalnya makanan tradisional kita. Pernah kalian makan gatot? Ada yang tahu gatot? Apaan, Pak? Nggak tahu. Eh? Nah, itu kan. Tapi kalian tahu kan? Hamburger tahu ya? Tahu. Ya, tahu kan? Bisa. Nah, tapi kalau ditanya misalnya, ya, lemet. Ada yang tahu lemet? Nah, nggak tahu ya. Kecil. Bukan lemet kecil, lemet makanan. Apa, Ge? Iya, tahu itu ya. Nah, ini apa? Inilah ya, sistem demokrasi itu adalah sistem yang begitu apa? Terbuka. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oke, ya, kuliah kita hari ini ya saya akhiri sekian. Ya. Nah, silahkan barangkali dari yang tadi kita bahas ada hal-hal yang kurang jelas, ya, silahkan ditanyakan, ya, sebelum saya yang bertanya. Oke, silahkan. Ayo, Dinda, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Nanti Pak baca-baca lagi. Nah, oke, kalau gitu saya yang bertanya, ya. Muzaki, ya, Muzaki masih connect? Muzaki? Halo? Kemana Muzaki? Iqbal? Iqbal? Ada, Pak. Ya, Ada, Iqbal. Pak. Coba Iya. ya jelaskan 4 ciri-ciri sistem. Tadi ada yang apa namanya? Saya yang manusia yang bisa di apa kayak ideologi itu masuknya ke terus ada fisis gitu. Terus yang bisa dibuat oleh manusia bisa di apa ya saya lupa, Pak. Nah, bukan itu. Ya, bukan itu macam-macam. Iya, pokoknya ada 4 itu tadi. Iya. Ciri-cirinya. Aduh. Oke, siapa yang Ciri-ciri bisa? sistem. Ya, Dinda. Pak. Oke. Apa, Dinda? Sebutin dong kan, Pak. Ya, sebutkan saja. Ada. Itu terdapat unsur-unsur atau elemen. Oke. Ya. Yang kedua, setiap unsur atau elemen itu saling berhubungan atau berinteraksi atau bekerja sama. Ya. Yang ketiga itu adanya tujuan tertentu. Ya. Dan yang keempat itu setiap sistem merupakan bagian dari subsistem dari suatu sistem yang lebih besar. Iya, itu ya. Jadi itu 4 ciri apa? Sistem. 1. Ciri-ciri sistem. Ya, harus ada apa? Unsur-unsur atau Unsur-unsur. elemen-elemen. Ya. Kedua, setiap unsur dan elemen itu harus saling apa? Saling berhubungan. Bekerja sama. Berhubungan. Ya. Saling berhubungan, saling keterkaitan. Ya. Ketiga, ya, setiap sistem harus punya apa? Goal atau apa? Tujuan. Ya. Goal. Ya. Keempat, ya, setiap sistem itu merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar. Besar. Itu ya. Ya, terima kasih ya kalau